Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan membahas tentang atribut-atribut Allah dari kemahakuasaan Allah dari Mazmur 24 ayat 1. Kita akan membahas dari awal. Kemahakuasaan Allah adalah hal yang menjelaskan bahwa tentang kemuliaan, keagungan, dan kehormatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Namun kemahakuasaan Allah yang tak terbatas dapat dilihat dalam karya penyelamatannya bagi orang-orang berdosa melalui diri Yesus Kristus. Kuasa Allah dinyatakan melalui penciptaan alam semesta yang dapat memberikan keselamatan bagi makhluk hidup. Kuasa Allah dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kuasa yang absolut. Yang kedua adalah kuasa yang tidak absolut. Pertanyaan yang sederhana terhadap isu lingkungan hidup adalah, bumi ini milik siapa? Alkitab memberi jawaban yang jelas dalam Mazmur 24 ayat 1 bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Maka dapat diberikan jawaban bahwa bumi ini milik Allah sekaligus milik manusia. Bumi ini milik Allah karena Allah yang telah menciptakannya, dan bumi ini milik manusia karena Allah telah memberikannya kepada manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat kekuasaan Allah dipahami sebagai atribut-atribut ilahi yang menggambarkan kekuatan, kebijaksanaan, dan otoritas absolutnya atas segala sesuatu yang ada. Kemahakuasaan Allah bisa dilihat dari beberapa sifatnya, yang lain misalnya dalam hal kehendak dan pengetahuannya. Di sini Tuhan mengetahui semuanya, dan Tuhan juga tidak dapat dibatasi oleh siapapun dalam bertindak. Selain sifat-sifat yang menggambarkan sifat batin Allah, Allah juga memiliki hubungan khusus dengan apa yang Dia ciptakan. Di antara sifat-sifat yang Dia ciptakan adalah kemahakuasaan Allah terletak pada sifat alamiah, dan Allah memiliki kekuasaan dan kuasa untuk melakukan segala sesuatu dengan dasarnya. Selanjutnya kita akan masuk dalam definisi kemahakuasaan. Yang pertama adalah kata kuasa dalam bahasa Yunani adalah dinamis, yaitu kemampuan untuk melakukan mukjizat. Nah, itu adalah kuasa Allah yang dinamis, eksplosif, dan hakiki, atau memiliki kemampuan supranatural. Bagi orang Kristen, kekuasaan Allah merupakan sumber penghiburan dan pengharapan yang besar. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, kemahakuasaan Allah ini senantiasa merupakan peringatan dan sumber kekuatan. Kata kuasa sering digunakan. Kuasa dapat dilihat dalam sejarah dan alam, seperti kuasa negara-negara tertentu dan pemimpin mereka setelah suku kata maha ditambahkan. Kata kuasa digunakan untuk menyebut Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuatan melampaui kekuatan-kekuatan yang lainnya. Fakta bahwa Allah benar-benar dapat melakukan apapun juga merupakan karakteristik lain dari Allah Maha Kuasa. Oleh karena itu, istilah Maha Kuasa dapat dianggap sebagai konsep yang abstrak dan tidak jelas, yang berarti hasil dari pemikiran kita. Segala ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Bapa kepada kita. Kita masuk ke dalam kemahakuasaan Allah. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, tetapi seiring berjalannya waktu, manusia telah menjadi lebih egois. Pada abad ini, masalah yang sangat besar adalah krisis lingkungan hidup, terutama negara-negara yang sedang membangun. Masalah ini muncul karena banyaknya aktivitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang seringkali berdampak pada perubahan lingkungan hidup. Namun lingkungan hidup adalah lingkungan di mana manusia hidup dan berinteraksi. Manusia bukanlah pemilik atau penguasa, namun dalam kenyataannya kedudukan manusia di tengah alam itu menjadi berubah. Manusia hadir bukan sebagai penjaga dan pemeliharaan, tetapi manusia justru merasa layak untuk menguasai dan mengeksploitasi alam ini. Yang kedua, Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di bumi. Tidak ada yang ada tanpa campur tangan Allah. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan bahwa
tidak hanya bumi, tetapi juga segala isinya. Yang ketiga, Mazmur 24 ayat 1 adalah pengingat akan kebesaran dan kekuasaan Allah atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sudah seharusnya umat Allah mengakui dan menghormati kekuasaannya, serta mengelola dengan baik dan bijak dan penuh tanggung jawab segala sesuatu yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kita masuk ke relevansi kemahakuasaan bagi umatnya pada saat ini. Yang pertama, ayat ini mengajarkan umatnya untuk memahami bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas dari segala sesuatu. Ini memperkuat keyakinan akan kedaulatan Allah dalam kehidupan mereka. Sebagai pemilik bumi dan isinya, Allah memberikan tanggung jawab kepada umatnya untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Ini menunjukkan bahwa umat Allah memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjadi pengelola yang baik atas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah, ayat ini juga mengajarkan umatnya untuk menghargai kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Mereka diingatkan bahwa tidak ada yang berada di luar kendali Allah dan bahwa kekuasaannya meresap di seluruh ciptaannya. Ini menginspirasikan umatnya untuk hidup dengan penuh keyakinan, harapan, dan taat kepada Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kesimpulannya bagi kita, Mazmur 24 ayat 1 berbunyi, bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya, dan dunia dan semua yang ada di dalamnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat ini adalah bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Segala yang ada di bumi, mulai dari alam semesta hingga manusia adalah milik Allah. Ini menegaskan kemahakuasaan dan kepemilikan Allah atas ciptaannya. Dengan menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai pemilik segala sesuatu, kita diingatkan untuk hidup dengan penuh penghormatan, rasa syukur, dan ketaatan kepada Allah. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.